ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memuji syukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji terkait dengan agama kita yang penting, yaitu terkait dengan yang namanya akidah atau keyakinan, kepercayaan, keimanan. Akidah ini adalah satu bab yang paling penting dalam sesuatu agama, wabil khusus agama Islam. Karena akidah inilah yang menyebabkan seseorang akhir hidupnya kelak di akhirat menjadi orang yang berbahagia dimasukkan ke dalam surga atau menjadi orang yang celaka dimasukkan ke dalam neraka. Bisa selama-lamanya. Nah, ini terkait dengan ilmu akidah. Oleh karena itu para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyampaikan, mendakwahkan tentang akidah ini. Sejak Nabi Adam alaihissalam sehingga Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya akidah itu adalah meyakini, mengucapkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itu yang disampaikan para nabi dan para rasul, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semuanya sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah untuk menyampaikan akidah ini sampai lama, 13 tahun kurang lebihnya di Makkah Al-Mukarramah, menanamkan keimanan tersebut agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, makna iman itu apa? Kan pertama kita akan menyampaikan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti iman kepada Allah? Iman kepada Allah itu merupakan satu pondasi yang pokok, ya, bahwa Allah adalah pencipta kita, pencipta alam semesta, pencipta alam semesta langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Dia juga yang mengatur atau Rabb, dia juga yang memiliki. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kriteria pertama, Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu termasuk kita. Ya. Tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada sekutu baginya. Ini akidah di dalam Islam ini. Allah lah satu-satunya. Enggak boleh menduakan Allah. Yang menduakan Allah ya agama-agama lain. Agama Kristen misalnya Tuhannya 3 jadi 1. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus jadi 1. Dan mereka lebih mengedepankan Tuhan Yesus, ya, nah, itu orang-orang Kristen. Kemudian Hindu, Buddha nyembah patung, nyembah berhala.
Orang Yahudi ini akidahnya sebetulnya lebih lurus daripada mirip-mirip dengan kita, namun mereka itu terkenal kaum yang durhaka, ya, tahu tapi tidak mau mengamalkan, orang Yahudi. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Ini surat Al-Hajj. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Allah Tuhan yang hak. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kalau dalam Islam ini Tuhan kita adalah Allah. Kalau orang Inggris sana nyebutnya God, ya, nyebutnya God. Orang Yahudi mungkin nyebutnya Yahweh, ya. Orang Kristen ya itu tadi 3 jari 1, Tuhan Yesus, ya. Islam agamanya Tuhannya adalah Allah. Apa dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun dari wahyu kita akan mengetahui bahwa Allah itu sangat eksis dalam penciptaannya, eksis dalam makhluknya. Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa was-samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Nah, ini ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah itu wujud. Ya, kalau gampangnya aja begini. Kalau ada sesuatu benda, mestilah ada yang membuatnya. Itu mudah saja. Ini mikrofon ini bagus sekali ini. Ini mesti ada yang buat, gak mungkin mikrofon ini ada dengan sendirinya. Masjid yang tempat kita beribadah ini mesti ada yang buat. Gak mungkin gak ada yang buat, ini kan? Sesuatu yang ada itu mesti ada yang membuatnya. Begitulah alam semesta yang kita tinggali ini, ya. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy, mengatur pergantian siang dan malam. Allah ciptakan langit dan bumi 6 masa, kemudian ada siang dan ada malam, ya. Matahari, bulan, bintang-bintang di angkasa semua tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kepada Allah lah segala penciptaan dan perintah. Jadi dengan adanya langit dan bumi dan ada peraturan yang kokoh tidak pernah berubah ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Siang dan malam tidak pernah ngadat, tidak pernah terlambat sejak Allah menciptakan sampai hari ini, ya. Kalau di kita ya rata-rata siang harinya hampir 12 jam, sore sampai pagi lagi 12 jam, separuh terus seperti itu, tepat, nggak pernah geser walaupun 1 menit, Kalau geser itu memang perputarannya seperti itu, bulan-bulannya. Namun sejak itu, bahkan kadang-kadang buatan kita yang harus mencocokkan ciptaan Allah. Jam kita kadang-kadang yang ngadat, ya. Baterainya habis. Ini harusnya udah jam 8 kok masih jam 5. Ya, baterainya habis, ngadat, ya. Tapi ciptaan Allah tidak pernah taat dan patuh seperti itu. Enggak pernah alam semesta yang Allah ciptakan ini iseng. Manusia aja yang suka iseng. Tiap hari matahari, tiap hari aku disuruh keluar dari timur, tenggelam di barat. Hari-hari seperti itu aja. Capek aku, malas beristirahat dulu, capek. Enggak ada. Semuanya tunduk dan patuh, tidak pernah ngelawan. Manusia yang kadang-kadang iseng gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iseng enggak sholat, enggak bagus tuh. Iseng ngelakukan ini enggak. Matahari, bulan, bintang ini menunjukkan adanya pencipta. Enggak mungkin di alam semesta tahu-tahu ada matahari yang mengeluarkan api terus-menerus sampai hari ini.
sehingga menyinari alam semesta. Pengagungan dirinya dan nama-namanya ini juga menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Jadi Allah ini ilmunya mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar rahmanur rahim, Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman, Allah mengasihi semua makhluknya di dunia ini, ya. Baik yang kafir, yang mukmin maupun yang munafik. Kalau binatang semua disayang oleh Allah. Di dunia mendapat kasih sayang. Yang kafir, yang mukmin, yang munafik dapat. Walaupun dia tidak pernah sujud sekalipun, sajdatan wahidatan, Allah tetap memberi rezeki. Bahkan umurnya dipanjangkan, ya, sampai ada yang 100 tahun. Ini Ar-Rahman, ya. Oh, ada orang yang jadi ratu, sudah mungkin hampir 70 tahun jadi ratu, sampai hari ini masih hidup. Namanya Ratu Inggris Elizabeth, ya, Elizabeth. Itu umurnya naik jadi ratu sejak umur 53 tahun 53 sampai hari ini. Istilahnya kakinya itu nggak pernah nginjek tanah, Pak. Ya kan di rumahnya pakai karpet, ya, mau keluar sedikit sudah bentangkan karpet, naik mobil, turun lagi, ya. Istilahnya begitu, ya. Pelayannya banyak, makanannya tinggal pilih. Namun masih dikasih hidup. Allah Ar-Rahman, ya. Ar-Rahim hanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ya, Ar-Rahim. Dalil kedua tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong para nabinya, para rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini dalil jelas, ya. Karena di dunia ini manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Di dalam beribadah itu dicoba, digoda dengan namanya setan, ya. Kemudian ada yang tersesat, menyeleweng dari ajaran Allah. Kemudian diturunkan para nabi dan para rasul untuk meluruskan manusia. Dalam perjalanannya terjadi perdebatan, pertentangan, friksi, benturan-benturan sehingga terjadi peperangan antara orang-orang yang tersesat mengikut jalannya setan dan orang-orang yang mendapat petunjuk mengikut jalannya rasulnya. Perang yang begitu banyak yang diharungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak memberikan pertolongannya, ya, kemenangannya. Kisah-kisah para nabi dulu, sejak Nabi Nuh diejek kaumnya, dihinakan kaumnya, Allah turunkan bencana berupa banjir besar. Nabi Nuh dan kaumnya diselamatkan, semua orang kafir mati, ditenggelamkan. Nabi Musa mengajak Fir'aun beriman. Selama hidupnya Fir'aun selalu memusuhi Nabi Musa dengan seperangkat pejabat negara yang ada padanya, dengan tentaranya, dengan kabinetnya, memusuhi Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan tidak mengizinkan Nabi Musa dan Nabi Harun membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Keluar pun dikejar, ya. Nabi Musa senjatanya cuma tongkat dan doa, kan begitu kan? Fir'aun dengan segala yang ada padanya, kekuasaan dunia, kekuasaan tentara, logistik, persenjataan, ada semuanya, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya dan rasulnya, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, menenggelamkan Fir'aun. Nah, ini bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang dalam perang Badar. Hanya 313 yang naik kuda cuma 2. Senjatanya ala kadarnya saja. Menghadapi 1000 orang, senjata lengkap, kudanya aja 200 naik kuda. Secara logika mesti kalah. 1000 melawan 300, mereka senjatanya lengkap, ini enggak lengkap. Sama-sama makan roti, sama-sama makan gandum, makan kurma, minum, enggak ada yang beda.
Namun Allah memberi kemenangan, 70 dia mati, 70 ditawan. Ini betul. Hari ini juga kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, di Gaza, yang perang 11 hari. Mereka senjatanya yang diandalkan cuma apa? Cuma roket, ya, roket saja. Israel ada pesawat, ada helikopter, ada kapal selam, ada kapal perang, ada tank, ada panser, ada drone, semuanya ada. Ini cuma angkatannya angkatan terowongan, angkatan udara nggak punya, angkatan darat nggak punya, angkatan laut nggak punya, yang ada angkatan terowongan. Menang. Coba, ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Harus dipikir, Yahudi yang begitu kuat, sombong, bisa dikalahkan. Indikasi kalahnya dia minta damai, jangan diteruskan. Dia udah pusing. Iron drone-nya ini sudah error menghadapi roket-roketnya orang Gaza yang buatan dari rumah itu. Nah ini, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak, Nabi Muhammad maksudnya, pada hari perang Hunain, ya, ketika kalian merasa bangga tentaranya banyak, umat Islam, mereka sedikit, namun ternyata itu tidak bisa melindungi kalian. Intinya kemudian Allah menolong Rasul dan para sahabatnya. Yang ketiga, bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan musuh-musuhnya. Ini tadi sudah kita ceritakan, ya. Jadi dalam kehidupan kita ini, ketika manusia sampai puncak kesombongannya, ya, puncak kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperingatkan, kalau perlu akan menyiksa dan mematikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengalahkan dan membinasakan kaum-kaum yang durhaka sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menghancurkan Fir'aun, wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in summa aghraqnal akharin inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan kami telah menyelamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya semuanya ajma'in. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, maksudnya adalah Fir'aun dan prajurit-prajuritnya. Sesungguhnya hal yang demikian itu betul-betul menjadi tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kebanyakannya manusia itu tidak beriman. Coba kalau kita perhatikan hari ini, kaum yang durhaka itu semuanya sudah dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah dilipat dari sejarah, ya. Komunis Rusia, dulu namanya Uni Soviet, ya, yang berkuasa kurang lebih cuma sekitar 70 tahun saja, ya, diberi kesempatan, padahal tidak mengalami peperangan yang besar, ya. Komunis kalah, perangnya hanya melawan bangsa Afghanistan saja yang beriman. Uni Soviet pun ambruk, kalah, hilang, ganti negara Rusia. Kemudian banyak negara-negara dihancurkan, penguasa-penguasa yang zalim pun sudah pergi, ya. Di negeri kita dulu ada namanya Nasakom, ya, dipimpin Pak Soekarno yang luar biasa. Pak Soekarno pun sudah pergi, ya. Begitulah banyak sekali gambaran-gambaran para diktator itu sudah pergi. Di Iran dulu ada namanya Shah Reza Pahlavi, pun terusir, matinya di Mesir. Di Filipina ada namanya Ferdinand Marcos, pun tumbang juga, terusir juga, sampai hari ini belum diterima. Nah, begitulah semuanya yang merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hambanya, Allah pun
selesaikan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Allah Subhanahu wa taala ada. Ketika manusia sombong sampai di puncaknya, Allah memperingatkan. Contohnya tahun 1912 ya, dibuatlah sebuah kapal yang paling hebat, paling bagus, paling canggih, paling selamat, namanya kapal Titanic. Insinyurnya aja ada 200 buat kapal Titanic itu. Kapal termegah, terhebat, termewah ya. Sehingga salah seorang insinyurnya itu ditanya, bagaimana terkait dengan keselamatan kapal ini ketika nanti menyeberangi lautan Atlantik dari Inggris menuju Amerika. Wah, ini kapal sangat hebat, semuanya sudah kami perhitungkan, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Wah, ngomongnya begitu, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Sombong manusia, sombong. Baru pelayaran perdana, belum sampai Amerika, ya belum sampai. Di tengah laut dalam riwayatnya menabrak gunung es, ya, menabrak es. Es itu kan kalau di bahasa kita enggak begitu kuat sebagaimana cadas atau batu karang. Kalau batu karang, cadas mungkinlah robek. Ini batu es saja, ya. Es. Kemudian tergores, ya, robek, ya, kayak disilet begitu, ya, robek. 2 jam dari peristiwa itu tenggelam. Nah, inilah manusia ketika sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Amerika pernah ketika pesawat ulang-aliknya hebat, selalu berjaya, buat lagi pesawat namanya Challenger. Wah, menantang, judulnya menantang. Terbang dia. Baru berapa menit meledak, baru jatuh. Ya, oh my God katanya. Ingat dia, oh Tuhanku katanya. Karena sombong. Ketika manusia sombong di atas puncaknya itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cina kemarin, ya kira-kira 2 tahun yang lalu, ketika menyambut hari tentang berdirinya Partai Komunis Cina yang ke-70 kalau nggak salah, presidennya Xi Jin, ya, Xi Jin, saya singkat Xi Jin karena Xi Jinping, ya, namanya Xi Jinping, di mana dia berpidato, berorasi luar biasa di hadapan puluhan ribu tentaranya. Puluhan ribu senjatanya yang tercanggih dikeluarkan, dipamerkan, di-file, ya, dan mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina hari ini. Wah, tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina hari ini. Apa yang terjadi? Hanya beberapa bulan dari ucapan itu mereka diserang satu wabah yang sampai hari ini, ya, namanya corona. Wabah itu enggak kelihatan, ya, enggak kelihatan, saking kecilnya harus pakai mikroskop, ya. Sekarang semua merasakan, banyak yang merasakan wabah itu dari Wuhan, dan bahkan sekarang sedang diselidiki lagi kalau memang benar wabah itu hasilnya dari Wuhan, ini Xi Jinping ini bisa tergusur, bisa turun, ya, karena menyebar hoak. Nah, Xi Jinping ini. Padahal orang Cina hari ini sudah memutuskan Xi Jinping ini presiden seumur hidup. Namun bisa aja. Dulu Pak Soekarno juga dibilang presiden seumur hidup, namun enggak juga, diturunkan setelah itu meninggal dunia. Nah, artinya ketika manusia itu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melawan kebesaran Allah, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperingatkan, kalau perlu mematikan, ya, mematikan. Sampai hari ini, ya, di Cina pun ada wabahnya lagi, merebak lagi, lockdown lagi. Nah, ini dalil ketiga tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Yang keempat, dalil adanya Allah Subhanahu wa taala dari akal pikiran kita. Allah menciptakan makhluk semuanya.
Allah menciptakan makhluk semuanya. Ada sebuah kisah cerita yang bagus ya. Jadi ada seorang ateis, zindik, kalau orang Arab menyebutnya zindik, ateis, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ingin berdebat, bersoal jawab, berdialog dengan umat Islam yang paling pinter sekalipun. Saya akan buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, karena dia pakai logika, pakai akal, bulet-bulet banyak ini. Banyak orang yang tidak berani menghadapi karena malas saja, malas, susah. Akhirnya dia bertemu ada Imam Abu Hanifah. Dia masih anak-anak, artinya umur 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Kemudian bertemulah dia dalam ruangan dan dalam dialog tersebut. Ini memang sudah enggak ada orang Islam ini yang lebih tua lagi daripada kamu. Enggak apa-apa, saya aja yang muda, yang tua-tua belakangan katanya. Akhirnya terjadi dialog antara orang zindik dari Yunani dan Imam Abu Hanifah. Ditanya begini, Tuhan kamu itu katanya satu, nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Mana mungkin? Nggak mungkin itu katanya. Orang kok nggak ada awal, nggak ada akhirnya, satu, nggak kelihatan lagi katanya. Kamu tahu hitungan nggak? Hitungan tahu? Sebelum kosong, nggak ada awalnya, terus satu, nggak ada akhirnya juga. 1, 2, 3, itu kapan akhirnya? Hitungan aja nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Tuhan kamu itu suatu yang benda apa? Benda padat, benda cair, atau benda yang bisa dirasakan? Tuhanku adalah bukan benda padat, bukan benda cair, dan ada di mana-mana. Mana buktinya? Diambil, minta 1 gelas susu. Kemudian ditanyakan, kamu yakin bahwa di dalam gelas ini ada zat lemaknya, ada zat gulanya? Ada. Kira-kira di mana tempatnya zat gula, tempatnya lemaknya? Ya bercampur semuanya. Yang 1 gelas susu aja kamu tidak tahu di mana letak lemaknya dan ini, bagaimana kami yang menunjukkan tempatnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau begitu Tuhan kamu sekarang menghadapkan kemana? Tuhanku menghadap di mana-mana, semuanya dihadapi Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Lampu ini ketika dihidupkan nih, cahayanya kemana? Matahari. Ketika keluar kemana cahaya? Ya kemana? Itulah lampu matahari ciptaan Allah itu ada bisa kemana-mana cahaya, apalagi Allahu nurus samawati wal ard. Nah, sekarang saya ingin bukti bahwa Tuhan itu ada, buktikan kepada kami nggak merasakan adanya Tuhan. Kemudian buktikan bahwa manusia, jin, setan itu kan asalnya dari api. Kenapa disiksa dari api? Mesti dia tidak merasakannya, gitu kan? Akhirnya diambil, coba minta 1 tanah, dilempar kepalanya. Aduh sakit katanya. Loh, kenapa sakit? Itu jawabannya. Coba tunjukkan di mana letak sakitnya. Di atas, ya ada di dalam sini, ada sakitnya katanya. Nah, coba tunjukkan sakit yang ada di kepala kamu aja nggak bisa menunjukkan, bagaimana kami akan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bahwa sakit itu ada. Dan ini kan dari tanah, kamu kan dari tanah, harusnya nggak sakit. Sebagaimana iblis nanti dibakar nggak sakit katanya. Nah, itulah bijaknya namanya Abu Hanifah. Katanya di surga itu hanya makan, minum, tapi dia tidak buang hajat. Mana mungkin orang makan minum nggak buang, ini nggak mungkin. Loh, kamu sendiri sudah merasakan di dunia 9 bulan kamu di perut kamu, ibu kamu makan, kamu minum, kamu berak, minta maaf, kamu BAB, kamu pipis nggak di situ? Iya ya.
Kita semua dulu makan minum 9 bulan di perut ibu kita enggak BAB. Akhirnya terakhir, pokoknya saya tetap tidak percaya kalau sesuatu itu enggak kelihatan katanya. Oh ya baik. Kamu tahu akal enggak katanya? Tahu. Di mana akal itu? Ya di kepala sini. Kamu lihat enggak? Ya enggak lihat, berarti kamu enggak punya akal. Sebab kamu enggak lihat akal, berarti kamu enggak punya akal. Akhirnya orang zindik tadi debat dengan Abu Hanifah, akhirnya kalah dan dia masuk Islam. Ini jadi orang yang berbicara melalui akal, ya kita jawablah dengan akal. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah lah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Ada juga dialog yang menarik di Mesir. Orang zindik juga ingin berdialog, ini zaman-zaman modern, artinya abad-abad 18 atau 19 begitulah ya. Menantang juga orang-orang Islam, siapa yang berani berdebat denganku, menunjukkan tentang adanya Tuhan. Tuhan itu tidak ada katanya. Yang kita lihat saja baru ada. Baik. Kemudian sudah oke, janji jam 10 kita mulai debat, orang sudah banyak sekali menunggu. Rupanya ulama tadi nggak datang-datang. Jam 10 baru kira-kira 1 jam ya dia datang. Setelah dia datang lambat, orang udah banyak, udah panas. Ditanya dong, kamu ini katanya Islam ini menepati janji tepat waktu, kamu sendiri udah terlambat 1 jam lebih, ini orang sudah menunggu kamu, apa sebabnya begitu? Nah begini, akhirnya dia cerita begini, Pak, ketika tadi saya mau ke sini, tiba-tiba di depan saya itu ada sungai, padahal selalunya nggak ada sungai. Kok ada sungai? Saya nggak bisa berenang. Wah, gimana caranya? Aku sebetulnya cepet datangnya. Tiba-tiba ada kayu, ada paku, ada palu. Kemudian dia bekerja sendiri, tak tuk jadi kapal. Setelah jadi kapal, wah bagus ini, saya naik aja. Ketika naik, kapal jalan sendiri, nyebrang sini. Nah, itulah yang menyebabkan saya tadi terlambat. Ada perahu dibuat sendiri, maku sendiri, datang sini sehingga saya lambat. Cerita kamu ini bohong. Mana ada perahu dari kayu, dari paku, gergaji kerja sendiri? Enggak mungkin ini cerita bohong, ngarang kamu ini. Biar kamu enggak disalahkan aja. Loh, nanti dulu Pak. Kamu lihat ini, di atas ada matahari, ada angin, ada burung yang terbang, bisa berkicau lagi, tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang macam. Menurut kamu apa mungkin ini ada dengan sendirinya? Kalau kamu hanya sekedar perahu saja nggak percaya kalau nggak ada penciptanya, bagaimana alam semesta yang rapi seperti ini? Akhirnya dia mengaku juga. Ini lihat nih gambar ini. Gambar ini ada yang nulis nggak? Di depan kamu itu loh gambar orang. Ada nggak yang buat? Atau ada dengan sendirinya? Ya mesti ada yang melukis. Lah iya, alam semesta ini nggak mungkin ada dengan sendirinya. Begitu. Inilah cara akal kita, bahwa Allah Subhanahu Maha Pencipta. Apalagi di alam semesta ini, burung-burung, binatang-binatang yang sangat luar biasa. Kita diciptakan di dalam perut kita. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dan memberikan hidayah, petunjuk. Contoh misalnya, ada ikan namanya ikan salmon, warnanya dagingnya merah, itu ikan salmon. Bapak-bapak pernah nggak makan ikan salmon? Pernah ya? Saya jarang Pak, mahal ikannya. Mahal, betul mahal, karena khasiatnya banyak juga ikan salmon. Dan di Indonesia bukan ikan Indonesia itu, kalau ada biasanya impor itu, impor. Kalau ada mungkin dibudidayakan, saya nggak tahu ya kalau sudah ada ikan salmon. Jadi ikan salmon ini menetasnya di hulu ya. Kalau ujungnya itu hulu namanya ya, kalau bawahnya hilir ya, di hulu sungai Pak. Menetasnya di situ. Di hulu sungai, kemudian ya
membesarlah kira-kira sekitar nah, di lautan makan minum, lautan reproduksi. Nah, ketika dia mau menetaskan lagi, dia pergi ke hulunya lagi. Dan hulunya ini bisa jauh, bisa sampai 1000 km, bisa berbulan-bulan untuk pergi ke sana itu. Dan anehnya dia nggak tersesat, satu. Dan dia bisa melawan arus, bahkan air terjun itu dia bisa loncat. Karena dia bisa loncat sekitar 3 meter untuk loncatin itu, terus menuju sampai ke tempat di mana dia dulu lahir di situ. Nah, lahir di situ. Dan selama perjalanan dari laut menuju hulunya itu dia puasa, enggak makan. Terus dari mana? Dari simpanan lemak-lemak yang ada pada tubuhnya itulah dia, ya. Terus sampai bulan, sampai 1 bulan, mungkin sampai 2 bulan untuk menuju ke hilirnya lagi, kan melawan arus. Nggak ada ikan yang sekuat itu bisa melawan arus, sampai air terjun pun dia bisa lari lagi. Ini memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sampai di tempat hulunya itu, dulu dia di situ, dia menetaskan lagi, nggak berapa lama gitu kan, tadi mati dia, mati. Kemudian bangkainya itu ada yang jadi plankton, jadi bakteri, jadi ini, jadi menyuburkan tanah di sekitarnya. Jadi dimakan tadi telur-telurnya. Ini adalah siklus yang sangat luar biasa. Jadi ikan ini bisa hidup di dua alam, ya, air tawar dan juga air air laut, air asin. Ya, makanya enak dagingnya. Enak, warnanya merah-merah, di supermarket itu ada itu biasanya, ya. Kalau ini namanya ikan salmon, ini dalil akal, ya. Kemudian petunjuk fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, ini juga merupakan bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu dia dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitrah mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah adalah pencipta. Itu setiap bayi yang lahir. Karena dulu di alam arwah Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian manusia, ya. Fa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi kita dulu pada zaman alam arwah Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Keluarlah semua makhluk manusia ini, semuanya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Namun ketika sampai di dunia, digodalah, dicoba oleh setan. Fas inni khalaqtul ibadi khunafa fastallathumus syayatin. Sesungguhnya aku ciptakan hambaku ini semuanya berhati bersih, beriman kepadaku. Modal utamanya dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastallathumus syayatin, kemudian ditipu, disesatkan, dipalingkan oleh setan. Ya. Ini ada kisah yang menarik di Afrika, ya. Di Afrika ada namanya anak Syarifuddin. Ya, Syarifuddin. Bapak ibunya ini orang Kristen, ya. Bapak ibunya orang Kristen. Ya, karena dia lahir Kristen, di dalam Kristen itu kan ada dibaptis namanya, ya.
Kalau kita ya disyahadatkan lah, dibaptis, walaupun kecil dibaptis tuh. Anak yang baru berumur 2 bulan ini, ya, ini kisah nyata dan masih hidup orangnya, belum tua. Ya. Ini kisahnya saya ambil tahun 2015, baru 6 tahun yang lalu. Nah, ini Syarifuddin Khalifah, namanya Syarifuddin Khalifah, dari Afrika ini telah mengislamkan ribuan orang. Ketika umur 2 bulan mau dibaptis, ya, anak ini ngomong kepada bapak ibunya. Nah, kalau bahasa Afrikanya begini, mama unisibi baptize namini kwa Allah najumbe wake Muhammad. Ya. Saya kalau nggak ada terjemahnya nggak tahu juga. Terjemahnya begini, ibu tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Kaget dia. umur 2 bulan nih, di sini terusnya 2 bulan sih, 2 bulan sudah bisa ngomong seperti itu. 2 bulan atau 2 tahun nih, bentar, takut salah. Masih hangat dalam ingat saya dunia gembar akan bayi ajaib non muslim Afrika menolak untuk dibaptis di tahun bayi ajaib, berarti bayi yang sebetulnya belum bisa ngomong, tapi ngomongnya itu. Tolong jangan baptis saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Begitu sepenggal kalimat penolakan Syarifuddin saat berusia 2 bulan. Nah ini, saat hendak dibaptis, ya, tidak mau. Akhirnya sekarang dia jadi ulama besar, terkenal di Afrika, namanya Syarifuddin Khalifah. Ribuan orang-orang masuk Islam. Karena setelah itu ya jadi ulama, hafal Quran, ini semua masih ada. Ya. Ini adalah contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dia adalah dengan fitrah. Kemudian di dalam iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman sekarang ini ada namanya iman terhadap rububiyah. Rububiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan dan yang mengatur. Itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Jadi Allah itu mencipta, memelihara dan mengaturnya semuanya. Jadi bukan mencipta kemudian dibiarkan. Kalau cara orang falsafah kan begitu, cipta dibiarkan aja udah. Tidak, Allah mencipta, mengatur, semuanya sudah tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, ya. Apa saja makhluk-makhluknya, ya. Kemudian manusia, alam semesta ini diatur. Kalau alam semesta enggak diatur sudah bertabrakan, bertabrakan. Begitu juga pohon-pohonan, buah-buahnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pohon cabai begitu ya, rasanya juga pedes gitu kan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak ada pohon cabai yang iseng aku dari dulu kok pedes saja, mau keluarkan zat yang manis, ya enggak bisa. Asam selama ya kecut aja begitu tuh. Nah, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iman kepada Rabb. Maksudnya meyakini bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam ini, menghidupkan, mematikan, dan bahwasanya seluruh perkara itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha berkuasa. Ini alhamdulillahi rabbil alamin. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum, apakah ada pecinta selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian? Sudah tentu tidak ada, ya. Di alam semesta, di lautan yang paling dalam, yang paling bawah, ya, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan apa saja yang melata di atas muka bumi ini, maka rezekinya adalah ada di tangan Allah. Ada burung, namanya kita burung gagak, bugos. Gagak itu warnanya mesti hitam, nggak ada gagak putih, kecuali kecemplung dicat putih jadi putih. Jadi gagak itu warnanya hitam, ya. Ketika burung gagak ini
bertelur, kemudian dierami dan kemudian menetas, ya. Anaknya, kalau orang Jawa bilang piye, ya, anak burung itu piye, nggak tahu ya. Anak kalau bahasa Indonesia ya anak burung gitu aja, ya, anak burung. Warnanya ternyata nggak hitam, ya, agak kemerah-merahan karena belum tumbuh bulunya. Si mak gagak ini nggak mau kasih makan, dibiarin aja. Mungkin ya dipikir, ini anak saya atau enggak ya? Oh, saya kan hitam, kok ini merah putih gitu kan? Mungkin dia pikiran gitu. Dilihatin saja, mati enggak? Enggak mati. Jadi anak gagak yang kecil itu tadi, dia mengeluarkan aroma yang khusus itu sehingga menarik ulat-ulat yang ada di sekitarnya di situ. Sehingga ulat-ulat itu datang ke situ mau ngerubutin dia, akhirnya apa? Ya dimakan sama dia. Dimakan dia. Sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu, hingga mulailah tumbuh bulu-bulunya warna hitam. Ketika sudah tumbuh bulunya warna hitam penuh itu, si maknya gagak itu baru mau menyuapi. Dan setelah dia datang, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah disuapi oleh mak gagaknya tadi, aroma tadi hilang, ya ulat-ulat tadi otomatis sudah tidak ada lagi. Inilah Allah Subhanahu wa taala, seekor burung yang enggak bisa kemampuan apa-apa, di situ pun tidak mati. Ini Allahu huwar razzaq dzu quwwatil matin. Allah adalah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau kalian tatawakkalu kama tatawakkalut thair la razaqnakum kama razaqnakut thair yaghduna himasan wa yaruduna ja'ian atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian, katanya, manusia ini, kata Rasulullah, bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana burung yang keluar pagi hari dalam keadaan lapar, kembali lagi ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Tawakal. Namun tawakal harus usaha. Burung tadi usaha, mungkin terbangnya berapa puluh kilometer nggak tahu. Pokoknya dia usaha, ada usaha lah. Jadi burung-burung, binatang-binatang ini kalau kita perhatikan makanannya itu hanya beberapa jenis saja, bahkan hanya satu jenis saja. Ya, ada burung mungkin yang makannya ulat-ulat, ada burung yang makannya hanya biji-bijian. Ya, nggak ada burung itu yang minta rendang begitu kan? Burung ini yang mau makannya itu gulai gitu, sate gitu kan? Dan nggak ada binatang-binatang itu yang bunuh diri, Pak. Pernah nggak ada burung itu tahu-tahu nabrakin menara masjid kita, tong, mati gitu, atau nabrak Monas, tong, mati. Wah, burung itu bunuh diri itu, mungkin nggak dapat makanan itu. Nggak ada binatang bunuh diri, nggak ada, padahal makanannya cuma satu atau dua jenis. Nah, manusia ini yang makanannya banyak, bermacam-macam. Bagaimana kok sampai takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nggak ada nasi bisa ubi ya, Pak ya. Nggak ada ubi bisa gandum ya, nggak bisa gandum bisa lontong ya, bisa macam-macam makanannya, bisa kurma, bisa apel, bisa buah-buahan, bisa ikan bermacam-macam, bisa daging bermacam-macam, bisa, kecuali yang dilarang. Nih, jangan sampai manusia kalah dengan burung ya. Allah beri makanan begitu banyak, yang dimakan juga sedikit ya, satu piring aja gitu kan. Walaupun bapak gajinya 1 bulan 1 miliar, saya yakin makannya juga sekali makan 1 piring ya. Nggak ada bapak gajinya 1 miliar kalau makan itu 1 ton, nggak ada. Nah, inilah bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi iman terkait itu rububiyah, Allah itu maha mengatur. Iman kepada uluhiyah, yaitu tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah Maha Esa.
Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Jadi kalau meminta kepada Allah ini minta Allah akan mengabulkan. Kisah yang menarik, kisah benar di Jepang. Ya, di Jepang itu ada salah satu tentaranya itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tahu aja lah, kafir lah, Konghucu nggak beriman. Dan dia sering diejek oleh komandannya. Sering diejek oleh komandan teman-temannya, kamu nyembah Tuhan nggak kelihatan. Memang ada Tuhan kamu itu. Memang ada Tuhan kamu itu. Satu hari di situ ada pas kalau kita upacara gitu kan rame. Ada satu mobil lapangan gitu kan, dia komandannya bilang kepada tentara yang Islam itu, kemudian disuruh tolong parkirkan mobil saya ini di tempat depan kantor saya, jeep saya ini parkirkan di tempat. Dia pertama nggak bisa menyupir, ya nggak bisa menyupir, kan kamu punya Tuhan, minta tolong Tuhanmu lah, diejek begitu kan kamu punya Tuhan, minta tolong aja pada Tuhanmu, kalau bisa kami akan buktikan Tuhan yang kamu sembah itu ada atau tidak katanya. Akhirnya dia berdoa pada Allah, mana kuncinya, kunci, karena nggak mau mengecewakan dan selama ini dia orang Islam, dia yakin, dia buktikan, masuk. Kemudian dihidupkan, di starter hidup, terus jalan aja bisa, dia diparkirkan pas di tempat yang dia minta di situ. Akhirnya komandannya itu menangis. Komandannya menangis. Yang lain-lain juga terharu. Dia juga kaget. Loh, kok ini mobil bisa jalan parkir bagus ya? Padahal aku nggak bisa naik mobil. Yang kedua, kenapa komandan dan teman-teman yang kok pada menangis, mendekati? Akhirnya mobil tadi didekati oleh komandannya, dibuka. Mobil tadi itu nggak ada mesinnya. Nggak ada mesinnya. Kalau nggak ada bensinnya mungkin lah ya, nggak ada mesinnya. Inilah ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan permintaan kita. Allah akan mengabulkan permintaan kita. Sampai di situ ceritanya. Ini menunjukkan uluhiyah. Ada mengesahkan Allah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Nah, jadi kalau menyeru selain Allah batil. Kalau dia tadi menyeru bukan kepada Allah enggak ditolong. Dia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan. Yang terakhir yaitu beriman kepada asma was sifat. Ya, tadi iman rububiyah, mengatur, uluhiyah, mengesahkan Allah, asma wa sifat, yaitu dalam kehidupan kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang mulia yang kita kenal dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, asmaul husna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi ringkasannya iman kepada asma wa sifat itu begini. Allah ini mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, ya, menolong, mengetahui. Jadi kalau kita melihat, ingin mengetahui bahwa Allah ini ada bersama kita, maka kita hayati sifat-sifat Allah itu yang ada pada kita. Allah mempunyai sifat Ar-Rahman. Oh, Allah kasih sayang dengan kita. Allah beri rezeki kita. Allah beri hidup kita. Allah berikan pasangan kita. Allah berikan anak-anak kepada kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim juga begitu. Ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan ciptaannya. Jangan seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya itu di Malaysia, teman-teman saya di kerja itu orang-orang Hindu, orang-orang India. Saya tanya,
itu kamu ini dialog biasa, nggak ada nyindir, nggak ada apa, sekedar ingin pengetahuan aja. Dia juga tahu, Pak Ustadz nggak mungkin lah mau buruan, sekedar tanya. Itu kenapa Tuhan patung kamu itu kok bermacam-macam ya? Ada yang gendut itu, ada yang sangar, ada yang mesem, ada yang baik gitu. Kok gambarnya itu macam-macam gitu? Kok nggak satu aja bentuknya itu? Siddhartha Gautama juga begitu, ada yang kurus di India, ada yang kalau di Cina gendut-gendut gitu. Saya tanya itu, dia jawab, itu begini Pak Ustadz, kamu kan kalau di Islam itu katanya ada Asmaul Husna, ada sifat-sifat Tuhan, ada Tuhan yang kasih sayang, menolong dan sebagainya. Nah itu di kami gambarkan itu, kalau Tuhan itu menyiksa kita gambarkan Tuhannya bengis gitu kan. Kalau Tuhan itu kasih sayang kita gambar Tuhan yang mesem, sejahtera, yang gendut, begitu kurang lebihnya. Itu adalah gambaran mereka. Jadi mereka ada, cuma disesatkan oleh setan. Nah ini Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu mata kita ini melihat karena organ-organ kita belum lengkap, belum kuat untuk menerima zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam saja tidak mampu. Nabi Musa itu tidak mampu, pingsan, nyaris meninggal dunia ketika dipaksa oleh kaumnya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku tidak akan beriman kepada kamu ya Musa sebelum melihat Allah 4 mata, kalau begitu kan, jahratan. Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian mereka disambar petir dan mati, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi kalau Asmaul Husna itu bisa untuk wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar dan lain sebagainya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mempunyai 99, 100 kurang 1, dikuatkan lagi 100 kurang 1, artinya 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya, artinya hafal, menjaganya artinya mengikuti perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian pertama kita terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bulan depan kita akan sambung lagi 2 atau 3 kali tentang iman kepada Allah ini, supaya betul-betul merasuk kepada kita, baru kita akan menginjak beriman kepada para rasul. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kesalahan dan kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.